Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang lafadz inna yang ditakhfif atau yang bacaannya diringankan sehingga menjadi in. Lafadz inna apabila ditakhfif menjadi in, artinya bacaan daripada inna ini diringankan sehingga menjadi in, di mana yang awalnya bertasydid ini menjadi sukun, namun memiliki makna yang sama. Jadi inna ini memiliki makna sesungguhnya dan berfungsi sebagai taukid, yaitu menguatkan makna yang ada. Ketika lafadz inna ini ditakhfif, maknanya juga sama, yaitu sesungguhnya, dan fungsinya juga sama, yaitu sebagai taukid. Jadi manakala inna ini ditakhfif bacaannya sehingga menjadi in, ini kebanyakan yang berlaku di dalam kalam Arab. Amal daripada inna ini tidak berlaku. Sebagaimana kita ketahui bahwa inna ini termasuk daripada amil nawasih, yaitu amil yang merusak kepada hukum yang terjadi pada susunan mubtada dan khobar mubtadanya. Mubtada hukum asalnya adalah rofa, dan yang merofakkan ini adalah amil maknawi ibtida, sementara untuk khobar ini hukumnya juga rofa, dan yang merofakkan adalah mubtada. Ketika susunan mubtada dan khobar ini dimasukin oleh inna, maka hukum yang terjadi pada mubtada dan khobar ini menjadi rusak, di mana mubtada nanti akan menjadi isimnya inna dan hukumnya akan menjadi nasab, berubah menjadi nasab. Sementara khobar mubtada ini hukumnya tetap rofa, namun statusnya adalah sebagai khobar bagi lafadz inna. Ketika lafadz inna ini ditakhfif, maka amal yang semacam ini menjadi tidak diberlakukan. Ini kebanyakan yang terjadi di dalam kalam Arab. Kita ambil contoh seperti lafadz Zaidun qaimun. Zaidun adapun Zaid, qaimun ialah berdiri. Lafadz Zaidun ini mubtada, qaimun ini adalah khobar. Ketika dimasukin inna, maka akan berubah menjadi inna Zaidan qaimun. Zaidan dinasobkan sebagai isim daripada inna, dan qaimun ini tetap dirofakkan, namun statusnya bukan sebagai khobar daripada lafadz Zaid, namun sebagai khobar daripada lafadz inna. Ketika lafadz inna ini ditakhfif sehingga nanti bacaannya berubah menjadi in, maka amal semacam ini hilang dan statusnya dikembalikan kepada status awal, yaitu statusnya menjadi mubtada dan khobar lagi, sehingga dibaca in Zaidun qaimun. In sesungguhnya Zaidun adapun Zaid, qaimun ialah berdiri. Jadi amal daripada inna yang awalnya menasobkan kepada isimnya dan merofakkan kepada khobarnya itu hilang ketika inna ini ditakhfif dan statusnya berubah menjadi hukum asal kembali, yaitu sebagai mubtada dan khobar. Namun sekalipun demikian, faedah daripada in ini masih tetap sama dengan inna, yaitu tetap sebagai taukid. Sesungguhnya Zaid itu berdiri. Ini kebanyakan yang berlaku di dalam kalam Arab. Namun boleh juga memberlakukan amalnya, sehingga dibaca in Zaidan qaimun. Akan tetapi hal tersebut sangat jarang sekali terjadi. Jadi ketika inna ditakhfif sehingga menjadi in, kebanyakan status daripada mubtada dan khobar itu dikembalikan, namun boleh juga diberamalkan, sehingga boleh dibaca dua, in Zaidan qaimun, namun kebanyakan dibaca in Zaidun qaimun. Untuk inna yang ditakhfif sehingga dibaca in ini terdapat ketentuan, yaitu manakala in ini amalnya tidak difungsikan, maka wajib untuk diberi lam
ibtida pada khobarnya. Hal tersebut untuk membedakan antara in yang merupakan pentakhfifan daripada inna dengan in yang bermakna nafi yang dapat beramal sebagaimana laisa, di mana amal laisa itu adalah merofakkan kepada isimnya dan menasobkan kepada khobarnya. Jadi amalnya ini kebalikan daripada amal inna. Sekali lagi, manakala inna ini ditakhfif menjadi in dan kemudian amalnya tidak diberlakukan, maka pada khobar daripada in ini wajib diberi lam ibtida. Hal tersebut dilakukan dalam rangka untuk membedakan antara in yang merupakan pentakhfifan daripada inna dengan in yang merupakan huruf yang dapat beramal sebagaimana laisa, yaitu in yang bermakna nafi, di mana amal daripada keduanya itu adalah kebalikan. Contohnya seperti lafaz in Zaidun laqaimun. In sesungguhnya Zaidun adapun Zaid laqaimun ialah berdiri. In di dalam susunan ini adalah in yang merupakan pentakhfifan daripada lafaz inna. Jadi maknanya adalah sesungguhnya Zaid itu berdiri. Dalam susunan ini amal daripada in tidak diberlakukan, sehingga lafaz yang terletak setelahnya in ini dikembalikan kepada hukum asal, yaitu sebagai mubtada dan khobar. Maka pada khobarnya ini wajib diberi lam ibtida untuk membedakan dengan in yang bermakna nafi yang dapat beramal sebagaimana laisa. Manakala tidak diberi lam ibtida, maka in ini statusnya sebagai in nafi yang bermakna tidak. Jadi in Zaidun qaiman, di mana in ini dapat beramal sebagaimana laisa, yaitu isimnya dirofakkan sementara khobarnya di sini dinasobkan. Jadi untuk bisa membedakan isim daripada in yang merupakan pentakhfifan daripada inna dan in yang bermakna nafi, maka dilihat dari khobarnya. Kalau di sini terdapat lam ibtida, maka in di sini adalah bermakna sesungguhnya, namun manakala tidak, maka in di sini bermakna nafi. Ini manakala amalnya tidak diberlakukan. Namun manakala amalnya itu diberlakukan, jadi isimnya itu dinasobkan, maka dalam hal ini tidak perlu diberi lam ibtida pada khobarnya. Kenapa? Karena di sini kita sudah dapat membedakan antara in yang bermakna nafi dengan in yang bermakna taukid. Karena ketika diberamalkan, maka isim daripada in ini akan dibaca nasab. Jadi akan dibaca in Zaidan, dan tidak mungkin in di sini adalah merupakan in nafi. Karena kalau in nafi, maka isimnya ini akan dibaca rofa, bukan dibaca nasab. Jadi apabila in ini amalnya diberamalkan, maka pada khobarnya tidak perlu diberi lam ibtida. Jadi langsung saja dibaca in Zaidan qaimun, karena sudah dapat dibedakan. Selanjutnya, manakala inna ini ditakhfif menjadi in, kemudian amalnya di sini tidak diberlakukan, maka pada khobarnya boleh tidak diberi lam ibtida manakala di dalam susunan tersebut sudah terdapat qarinah atau petunjuk yang menyatakan bahwa in di sini adalah in yang merupakan pentakhfifan daripada inna. Jadi bukan in yang bermakna nafi. Baik qarinah ataupun petunjuk itu secara lafaz ataupun secara makna. Jadi manakala di dalam susunan tersebut sudah ada petunjuk bahwa yang dimaksud dengan in di sini adalah inna yang ditakhfif dan bukan in yang bermakna nafi, maka pada khobarnya di sini boleh untuk tidak diberi lam ibtida.
Contohnya susunan kalimat di mana di sana sudah terdapat petunjuk secara lafadz yang menunjukkan bahwa in ini adalah inna yang ditakfif. Contohnya seperti lafadz in al-haqqu la yakhfa ala dhi basirah. In sesungguhnya, al-haqqu adapun kebenaran, la yakhfa ialah tidak samar, ala dhi basiratin terhadap orang yang memiliki penglihatan hati. Sesungguhnya perkara yang benar, perkara yang hak itu tidak samar bagi orang yang memiliki penglihatan hati. Artinya, untuk orang yang memiliki penglihatan hati dapat membedakan dengan jelas antara yang hak dengan yang batil. Ini yang dimaksud dengan la yakhfa. In di dalam susunan ini adalah in yang bermakna taukid, yang merupakan pentakhfifan daripada lafadz inna, bukan in yang bermakna nafi yang beramal sebagaimana laisa. Sekalipun amal daripada in di sini tidak diberlakukan sehingga dikembalikan kepada hukum asal, yaitu lafadz al-haqqu ini dikembalikan kepada hukum asalnya sebagai mubtada, dan lafadz la yakhfa ala dhi basiratin ini adalah merupakan khobar bagi mubtada, bukan khobar bagi lafadz in. Hal ini dapat diketahui karena di sini terdapat petunjuk secara lafadz, yaitu berupa la. La ini adalah la nafi yang menunjukkan makna nafi. La ini berada di dalam susunan khobarnya dan tidak mungkin in ini dijadikan sebagai in nafi, karena tidak mungkin kedua lafadz yang mengandung makna nafi ini dikumpulkan di dalam satu kalimat. Oleh karena itu, lafadz ini dapat dipastikan sebagai in yang merupakan pentakhfifan daripada inna, bukan in yang bermakna nafi. Jadi ini adalah petunjuk secara lafadz yang menunjukkan bahwa in ini bukan in nafi, melainkan in yang berasal dari inna. Selanjutnya contoh di mana di dalam susunan tersebut terdapat korinah atau petunjuk secara makna yang menunjukkan bahwa in di dalam susunan tersebut adalah in yang merupakan pentakhfifan daripada inna, bukan in yang bermakna nafi. Seperti di dalam syair, ana bnu ubatid dhaimi min ali malikin fa in malikun kanat kiramal ma'adini. Ana adapun saya Ibnu Ubatid Dhaimi ialah putranya orang yang mencegah penganiayaan, min ali malikin yang berasal dari keluarga Malik. Fa in malikun karena sesungguhnya Malik, kanat ialah ada siapa keluarga Malik, kiromal ma'adini ialah orang yang mulia leluhurnya. Di sini kita perhatikan lafadz fa'in malikun kanat kiromal ma'adini. In di sini dapat kita ketahui sebagai in yang merupakan pentakhfifan dari inna dan bukan in yang bermakna nafi. Dari mana kita ketahui? Kita ketahui dari makna yang terkandung di dalam susunan syair ini. Syair ini adalah merupakan pujian yang menunjukkan bahwa kalamnya ini adalah kalam isbat, artinya bukan kalam nafi. Oleh karena susunan kalimat ini adalah bukan kalam manfi, artinya kalam yang menunjukkan makna peniadaan, maka in di sini adalah in yang bermakna sesungguhnya yang berfungsi sebagai taukid dan bukan sebagai in nafi. Dengan demikian, pada khobarnya di sini tidak perlu diberi lam ibtida, sehingga tidak perlu kita mengatakan fa'in malikun lakanat, karena memang sudah terdapat korinah sehingga kita dapat menentukan bahwa in ini bukanlah in nafi. Saya adalah anak lelakinya orang yang mencegah penganiayaan yang berasal dari keluarga Malik. Sesungguhnya keluarga Malik adalah orang-orang yang mulia leluhurnya.
Jadi lam ibtida itu hanya diberikan kepada khobar dari in, manakala in tersebut tidak diberlakukan amalnya dan kita tidak dapat menentukan apakah in di sini adalah in yang merupakan pentakhfifan daripada inna ataupun in yang bermakna nafi. Jadi jikalau di sana tidak ada petunjuk untuk membedakannya, maka pada khobarnya pun wajib untuk diberi lam ibtida. Namun manakala kita dapat membedakannya dan dapat menentukan bahwa in di sana adalah in yang merupakan bentuk takhfif daripada inna, maka pada khobarnya tidak perlu diberi lam ibtida. Selanjutnya, untuk inna yang ditakhfif sehingga menjadi in, ini apabila masuk pada kalimat fiil, maka kalimat fiil tersebut haruslah berupa fiil nawasih, artinya kalimat-kalimat fiil yang dapat merusak kepada susunan mubtada dan khobar, seperti kana wa akhwatuha ataupun dhonna wa akhwatuha dan lain sebagainya, dan tidak bisa masuk kepada kalimat fiil selain daripada fiil nawasih. Kenapa demikian? Karena inna ketika sudah ditakhfif, maka di sini amalnya menjadi lemah, sehingga dia tidak memiliki kekuatan untuk bisa merusak kepada susunan mubtada dan khobar. Oleh karena itu, in di sini hanya bisa masuk kepada fiil nawasih, di mana fiil nawasih ini dapat merusak kepada susunan mubtada dan khobar. Contohnya seperti lafadz in nadhunnuka laminal kadzibin. In sesungguhnya, nadhunnu menyangka siapa kami, ka kepadamu, laminal kadzibina kepada termasuk dari orang-orang yang berbohong. Sesungguhnya kami menyangka kepadamu termasuk golongan orang-orang yang berbohong. Di sini terdapat in yang merupakan pentakhfifan daripada inna. Hal ini dapat diketahui dari maf'ul kedua dari dhonna, di mana di sini diiringi dengan lam ibtida. In di sini masuk kepada kalimat fiil, namun fiilnya di sini adalah fiil nawasi yang merupakan bentuk fiil mudhari dari lafadz dhonna. Dhonna yadhunnu, di sini huruf mudhari'ahnya menggunakan nun. In nadhunnuka, hal tersebut terjadi karena in ini lemah untuk memerintah kepada mubtada dan khobar. Oleh karena itu, di sini butuh bantuan kepada fiil nawasih untuk merusak kepada hukum mubtada dan khobar. Contoh yang lain seperti lafadz wa in kanat lakabiratan illa alalladzina hadallahu. Wa in dan sesungguhnya, kanat ada, apa itu sholat, lakabiratan ialah sangat berat, illa kecuali alalladzina bagi orang-orang hada yang telah memberikan petunjuk, Allahu siapa Allah. Sesungguhnya sholat itu sangat berat kecuali bagi orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Dalam susunan ini terdapat in yang merupakan pentakhfifan daripada inna, di mana in ini masuk kepada kalimat fiil, namun fiil yang dimasukinya ini adalah fiil nawasih yang merusak kepada susunan mubtada dan khobar. Hal itu terjadi karena memang in ini dirasa lemah untuk merusak kepada susunan mubtada dan khobar. Oleh karena itu dia meminta bantuan kepada kalimat fiil yang dimasukinya untuk merusak kepada hukum mubtada dan khobar. Jika in tersebut masuk kepada selain fiil nawasi, maka hal tersebut sangat jarang sekali terjadi. Seperti ucapan daripada Atikah al-Adawiyah binti Zaid, istrinya sahabat Zubair bin Awam, yang mendoakan terhadap pembunuh suaminya. Shallat yaminuka in qatalta la musliman, halat alaika uqubatul muta'ammidi. Semoga tangan kananmu lumpuh
karena sesungguhnya kamu telah membunuh orang Islam. Semoga segera diturunkan padamu siksanya orang yang membunuh dengan sengaja. Di sini kita perhatikan lafadz in qatalta la musliman. Di sini terdapat in yang merupakan pentakhfifan daripada inna, di mana in ini masuk kepada kalimat fiil, namun fiilnya ini bukan fiil nawasi. Kejadian semacam ini adalah sangat jarang sekali terjadi. Biasanya in tersebut manakala masuk kepada kalimat fiil, fiilnya adalah berupa fiil nawasi. Demikianlah bentuk dan amal daripada inna manakala ditakhfif sehingga menjadi in. Selanjutnya silakan dipelajari dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.